Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mengawali presentasi kelompok kami yang berjudul Pertukaran Budaya di Pentas Global. Sekian, selamat menyaksikan. Dan pertukaran budaya di pentas global adalah proses interaksi, komunikasi, dan saling berbagi nilai-nilai tradisi dan pengetahuan dan praktik budaya antar berbagai negara, komunitas, atau kelompok budaya yang berbeda di tingkat global. Sejarah pertukaran budaya di pentas global. Yang pertama, penyebaran tradisi. Pada zaman dahulu, pertukaran budaya di pentas global terjadi melalui jalur perdagangan dan migrasi, menciptakan inti dari keberagaman budaya. Kedua, pengaruh kolonialisasi. Waktu kolonialisasi membawa pertukaran budaya yang kuat, tetapi seringkali tidak seimbang, memengaruhi struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat dalam berbagai aspek. Contohnya, monopoli perdagangan, sistem tanah paksa, eksploitasi sumber daya, runtuhnya feodalisme, dan budaya feodal. Yang ketiga, perkembangan teknologi. Dengan teknologi modern, pertukaran budaya semakin mudah terjadi, memungkinkan interaksi global yang lebih cepat dan lebih luas. Contoh teknologinya yaitu telepon, laptop, komputer, internet, transportasi, dan lain-lain. 2. Manfaat pertukaran budaya di pentas global. Pertukaran budaya di pentas global memiliki banyak manfaat, diantaranya 1. Mempererat hubungan antar negara. 2. Memperkuat solidaritas antar negara. 3. Mengembangkan perspektif yang lebih luas. 4. Mendorong pola pikir yang lebih toleran dan berempati. 5. Membantu memahami dan menghargai perbedaan. 6. Membantu mengembangkan kreativitas. 7. Membantu memperkuat hubungan internasional. 8. Membantu memperkenalkan budaya negara asal. 9. Membantu mengembangkan dan melestarikan budaya daerah. 10. Membantu menciptakan perdamaian. Ya, selanjutnya ada bentuk pertukaran budaya di pentas global. Pertukaran budaya di pentas global ini ada 6 bentuk. Yang pertama di segi pendidikan, yang kedua di segi sistem budaya, dan yang ketiga dari segi pariwisata, yang keempat segi kuliner, yang kelima segi teknologi, dan yang keenam segi bahasa. Yang pertama, pendidikan. Pertukaran pendidikan atau pelajaran akademisi adalah program memungkinkan mahasiswa untuk belajar di perguruan tinggi lain, baik itu di dalam maupun di luar negeri. Yang kedua, pertukaran seni dan budaya. Pertukaran seni dan budaya adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperkenalkan seni dan budaya di suatu negara ke negara lain. Yang ketiga, pariwisata. Pertukaran pariwisata adalah kegiatan yang dilakukan untuk saling mengenal objek wisata di negara-negara yang terlibat. Yang keempat, pertukaran kuliner. Pertukaran kuliner adalah kegiatan saling berbagi, memperkenalkan resep, teknik masak, bahan makanan, dan tradisi kuliner antar negara atau antar budaya. Yang kelima, pertukaran teknologi. Pertukaran teknologi adalah kegiatan saling berbagi, memperkenalkan dan mengembangkan teknologi antar negara atau antar lembaga. Yang keenam, pertukaran bahasa. Pertukaran bahasa adalah kegiatan yang dilakukan untuk saling mengenal sastra, bahasa, budaya antar negara. Pertukaran budaya di pentas global. Nomor 1, makanan. Yang pertama, sushi berasal dari Jepang menjadi populer di seluruh dunia, termasuk di Amerika dan Eropa. Yang kedua, burger dan pizza dari barat diterima luas di negara-negara Asia dengan variasi lokal seperti pizza dengan topping seafood di Jepang. Kedua, musik dan hiburan. Yang pertama, musik K-pop seperti BTS dan Blackpink memiliki penggemar global dari berbagai budaya. Kedua, Bollywood dari India memiliki pengaruh besar di dunia, terutama di Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Latin. Nomor 3, pakaian dan mode. Yang pertama, batik Indonesia dikenakan oleh tokoh-tokoh dunia dan sering muncul dengan acara mode internasional. Yang kedua, busana barat seperti jeans dan jas telah menjadi pakaian sehari-hari di berbagai negara.
Nomor 4, olahraga. Yang pertama, yoga dari India kini menjadi praktik kesehatan global. Yang kedua, sepak bola. Awalnya populer di Eropa dan Amerika Selatan, kini menjadi olahraga favorit di hampir semua benua. Nomor 5, festival dan perayaan. Yang pertama, perayaan Tahun Baru Imlek digunakan di banyak kota dunia dengan parade dan dekorasi khas. Yang kedua, Halloween dan Natal semakin banyak dirayakan di negara-negara yang tidak memiliki tradisi asli tersebut. Nomor 6, teknologi dan pendidikan. Yang pertama, metode pengajaran Finlandia diadopsi oleh banyak negara dalam reformasi pendidikan. Kedua, anime Jepang menginspirasi gaya animasi dan penceritaan di banyak negara, termasuk Amerika dan Korea Selatan. Nilai pertukaran budaya di pentas global. Nilai pertukaran budaya di pentas global meliputi hal beberapa berikut ini. Yang pertama, toleransi dan penghormatan, menghargai perbedaan dan keberagaman. Yang kedua, pemahaman antar budaya, mengurangi prasangka dan memperkuat hubungan antar negara. Yang ketiga, inovasi dan kreativitas, menciptakan ide baru melalui kolaborasi budaya. Yang keempat, pelestarian tradisi, memperkenalkan dan melestarikan warisan budaya lokal. Yang kelima, kerjasama global, memperkuat solidaritas dan diplomasi internasional. Yang keenam, peningkatan ekonomi, mendorong pariwisata dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketujuh, harmoni dan perdamaian, membantu menciptakan dunia yang damai dan saling memahami. Itulah beberapa nilai pertukaran budaya di pentas global yang saya jelaskan. Dampak pertukaran budaya di pentas global. Pertukaran budaya di pentas global memiliki dua dampak, yakni dampak positif dan dampak negatif. Beberapa dampak yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dampak positif, meningkatkan toleransi dan pemahaman antar budaya. Kedua, memperkaya seni, tradisi, dan inovasi lokal. Yang ketiga, membuka peluang ekonomi melalui pariwisata. Yang keempat, akses pendidikan dan teknologi dari budaya lain. Yang kelima, meningkatkan kreativitas. Yang keenam, generasi muda yang semakin maju. Dampak negatifnya, yang pertama, erosi budaya lokal oleh pengaruh asing. Yang kedua, dominasi budaya tertentu terutama barat. Yang ketiga, meningkatkan konsumerisme dan gaya hidup materialis. Yang keempat, munculnya stereotip dan kesalahpahaman budaya. Yang kelima, perubahan gaya hidup. Yang keenam, ketergantungan pada budaya asing. Itulah dampak positif dan negatif pertukaran budaya di pentas global. Kesimpulan pertukaran budaya di pentas global adalah proses saling mengenal budaya asing dengan budaya lokal. Pertukaran budaya ini dapat terjadi melalui perdagangan, migrasi, dan kolonialisasi. Itulah presentasi yang kelompok kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan, kurang lebih kami mohon maaf. Saya perwakilan dari kelompok 4 izin mengakhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan mengolah presentasi kelompok kami ini pertukaran budaya di pentas global. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kau tahu apa yang ngomong? Makin Pertukaran budaya di pentas global adalah saling mengenal budaya. Pertukaran budaya di pentas global jadi melalui jalur perdagangan dan migrasi, menciptakan inti dan keberagaman budaya. Ulang-ulang nadanya beda ya. Realisasi membawa pertukaran budaya kuat, tapi seringkali tidak seimbang, mempengaruhi struktur sosial dan nilai-nilai masyarakat dalam berbagai aspek. Contohnya, monopoli perdagangan yang paksa kualifikasi sumber daya, contohnya feodalisme, budaya Pentas global. Pertukaran budaya di pentas global memiliki banyak manfaat, di antaranya: 1. Mempererat hubungan antar negara. 2. Memperkuat solidaritas antar negara. 3. Mengembangkan
Terus backstage. Dua, manfaat pertukaran budaya. Manfaat pertukaran budaya di pentas global. Pertukaran budaya di pentas global memiliki banyak manfaat. Yang satu, mempererat hubungan antar negara. Dua, memperkuat solidaritas antar negara. Tiga, mengembangkan terus. Ya, saya kira bentuk pertukaran global. Berikutnya pertukaran. Nilai pertukaran budaya di pentas global. Nilai pertukaran budaya di pentas global meliputi 1. Toleransi dan penghormatan, menghargai perbedaan dan keberagaman. Ya, ini